Nah ini stek yang sudah saya simpan tanpa perlakuan khusus, tanpa perangsang akar. Selama 1 minggu ini udah tumbuh kurang lebih 1 cm. Ya kalau vanili tanpa perangsang akar pun dia akan cepat tumbuh. Yang penting kuncinya jangan taruh di tempat panas, taruh di tempat teduh atau di bawah pepohonan, atau mungkin ada tempat khusus untuk penyemaian. Dia akan tumbuh tunas seperti ini tanpa perlakuan khusus. Nah ini tandan bekas buah. Dengan saya harapkan nanti menanam yang sudah pernah berbuah ini ada 1, 2 tandan dan ruas lain kan masih kosong. Kalau kita tanam di masa pembungaan biasanya langsung tumbuh buah atau tumbuh bunga di stek awal yang kita tanam. Cuma kalau masuknya musim lewat musim pembungaan, biasanya tumbuhnya bunga di tahun depan, bisa di stek awal ataupun di tunas baru kalau pertumbuhannya memang bagus. Cara tanam biasanya 2 atau 3 ruas kita timbun. Ya sebenarnya 3, 4, 5 pun nggak masalah. Yang penting steknya memang agak panjang. Kita ikat dulu yang bagian atas. Ya nggak perlu terlalu dalam, cukup di bawah 5 cm. Untuk pengikatan bagian atas juga nggak perlu kuat, yang penting dia tidak jatuh atau melorot, hanya untuk menahan aja sih. Aduh. Bukan nggak sih? Susah ngikat kalau kukunya panjang. Oke, udah dipastikan aman, terikat. Bagian tengah dan atas sudah terikat, kita timbun aja langsung. Kelihatan nggak? Oke, timbun seperti biasa, dan nanti kita beri mulsa atau penutup atas untuk terhindar dari gangguan hewan-hewan seperti ayam ataupun ada kucing ataupun anjing yang biasanya suka ganggu media bawah. Ini posisi panas, cuma panas hanya terkena panas di bagian sore aja sih. Kalau siang aman, paling pagi dan sore. Nah untuk menanam vanili pastikan bagian atas tuh aman, naungan seperti ini. Tuh ya, saya tanam banyak ketapang kencana untuk saya manfaatkan sebagai naungan. Pastikan sebelum tanam naungan sudah ditanam lebih dulu atau dipasang lebih dulu, biar bibit tidak terlalu terkena panas dan cepat tumbuh. Ini cara tanam yang kedua untuk lahan tandus ya. Lahan yang tandus memang tanahnya udah keras, susah untuk ditumbuhi di tanaman apapun. Nah kita buat lubang tanamnya terlebih dahulu seperti ini. Beda dengan cara yang pertama tadi. Cara yang pertama kita aduk rata, lalu kita campur dengan tanah yang ada di sekitar atau tanah yang kita gali sebelumnya. Untuk cara tanam kedua, nah ini kita buat lubang tanam kedalaman 15 cm ataupun 20 cm, nggak masalah, lebih dalam juga bisa. Cara ukuran lubangnya bisa lebar 30, panjang 40, ataupun 40 ataupun lebih lebar pun nggak masalah.
bisa, boleh. Lebih lebar lebih bagus karena lebih banyak masuk bibit. Berbeda dengan cara tanam sebelumnya yang ini, tapi hasilnya pun nanti sama. Ini ya, ini tadi yang kita gali sebelumnya. Ini sudah saya tutup dari ranting-ranting kayu-kayu yang kering untuk menghindari dari apa nanti karena di sekitar rumah ini banyak ayam, untuk menghindari dari cakaran ayam. Ini saya beri ranting-ranting dan saya beri tambahan peneduh dari daun pisang ini. Tapi yang atas seperti yang saya jelaskan tadi, atas ini udah cukup. 60% menaungi, cuma di sini dari sisi kanan dan sisi kiri masih tetap terkena matahari karena hanya ada naungannya, hanya ada satu di atas dan tidak terlalu luas atau terlalu lebar. Untuk pemberian pupuk kotoran kambing yang sudah saya fermentasi selama 3 bulan dan pastikan aman. Oke, langsung lanjut. Nah, ini satu lubang saya beri pupuk kurang lebihnya ini kalau ditimbang mungkin ada sekitar 8-10 kilo. Cara seperti ini pun cukup bagus, sering digunakan di petani-petani di sini untuk menanam di lahan yang udah sangat tandus, sudah susah untuk ditumbuhi tanaman-tanaman lain termasuk vanili juga. Ini udah tertutup rata atau penuh lubangnya, tinggal kita tanam bibit lalu timbun dari tanah galian. Ini untuk bibit yang kita gunakan masih sama bibit seperti yang sebelumnya tadi. Dan ini udah mulai tumbuh akar nih setiap ruas. Ini satu, ini ya, ini hampir setiap ruas tumbuh akar, tapi masih baru muncul akar putih baru sedikit. Mungkin setengah senti begini. Caranya sama, penanaman sama seperti biasanya. Kita ikat dulu di bagian atas. Ini apalagi tajarnya udah digundulin, sangat panas nih, bahaya ini. Harus diberi tambahan peneduh nantinya. Jadi ini tanamnya kita langsung di dalam pupuk seperti ini. Kita timbun tipis-tipis saja 1 atau 2 cm. Lalu kita timbun dari tanah galian. Cara ini aman dan sering digunakan di petani-petani daerah saya di sini. Dan hasilnya pun lumayan bagus karena kita tanamnya di tanah yang sangat-sangat tandus dan keras. Biasanya seperti halaman bekas halaman rumah itu ya, bekas dibuat rumah dibongkar kan keras tuh. Saya gunakan cara ini untuk penanaman sama seperti semula tadi. Pertama tadi ini juga kita tutup pakai pengaman ataupun bisa dibilang mulsa biar tidak terganggu oleh hewan-hewan piaraan dari sekitar. Usahakan untuk penutupan bagian atas mulsanya itu dari bahan-bahan kayu kering ataupun dari sabut kelapa yang sudah lapuk. Ini akar vanili sangat menyukai kayu-kayu yang lapuk seperti ini ya. Biasanya akar vanili akan terus mengejar ke bagian yang ini atau yang tertutup dari bahan-bahan kayu-kayu busuk atau lapuk. Akar vanili sangat suka ini dengan pupuk-pupuk seperti ini. Jadi kita manfaatkan kayu-kayu yang lapuk di sekitar, kita jadikan mulsa juga.
Ya sudah cukup seperti ini aja. Tuh mulsanya dari kayu-kayu besar loh ini. Ini karena bagian atas masih ada lowong atau tidak ada peneduh. Ini sampai ke bawah ini harus kita beri naungan tambahan. Kita pasang naungan tambahan. Naungan saya gunakan dari daun jambu nih, ada di sekitar. Ini kita ikat dulu nih bagian atas. Kita manfaatkan naungan ini sebagai naungan tambahannya. Oke, cukup seperti itu. Saya rasa aman. Oke, selesai.